Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas materi tentang kejujuran dan amanah saja. Setelah melihat video tentang kisah kejujuran dan amanah yang kalian lihat tadi, kita bisa melihat bahwa contoh dari sifat-sifat tersebut itu bisa kita praktekkan di kehidupan nyata. Oke, mari kita menuju materinya saja. Yang pertama yaitu kejujuran. Apa sih itu kejujuran? Nah, kejujuran itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, mengapa kita harus jujur? Jujur itu sangat penting loh anak-anak, karena berani jujur itu adalah hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi atau dicurangi. Kita itu harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, yaitu An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahu Bukhari. Artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kedamaian, itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, akan tetapi kadangkala ada saja orang yang tidak suka dengan kejujuran. Hal ini dapat terjadi kalau orang itu akan terganggu oleh kejujuran kita itu. Meskipun demikian, jangan takut dan risau karena lebih banyak pihak yang mendukung kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Nah, seharusnya sifat jujur ini juga menjadi identitas seorang muslim. Karena bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Kalau peribahasanya itu adalah becik ke titik, Allah ke toro, seperti itu. Nah, jadi jangan dicampur adukan ya antara yang hak dan yang batil. Sesuai dengan firman Allah yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, itu adalah dalil dari kejujuran. Selanjutnya yaitu adalah hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama yaitu mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman, tentu saja ya, kalau kita jujur pasti temannya itu banyak. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, dari penjelasan di atas kita tahu ya bahwa berbohong itu merupakan suatu yang tidak baik, maka kita harus jujur karena jujur itu adalah hebat. Nah, jadi jangan takut untuk menjadi jujur, karena menjadi jujur mungkin tidak membuat kita memiliki banyak teman, tetapi itu akan selalu membuat kita menjadi teman yang baik. Nah, itu adalah materi dari kejujuran. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu amanah. Kejujuran termasuk perbuatan moral yang baik. Karena seseorang jujur, maka pastinya orang itu adalah orang yang amanah. Nah, apa itu amanah?
Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada semua orang, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjaga amanah itu sangat penting. Kalau kalian setuju dengan pernyataan ini, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Kalian harus berlatih untuk bertanggung jawab. Untuk berlatih itu tidak sulit loh anak-anak. Mulailah dari menjaga amanah yang kecil-kecil, seperti tadi di video tadi ya, menjaga amanah ibu. Seperti lainnya yaitu bertanggung jawab saat piket kebersihan atau yang lainnya. Kemudian kalian juga belajar dan sekolah dengan sungguh-sungguh, itu juga merupakan bagian dari amanah. Melaksanakan ibadah sholat juga bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan atau segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, Allah di sini berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Di sini Allah berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 127 yang berbunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, contoh dari amanah kepada Allah itu apa, Bu? Nah, di sini yaitu menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Bukankah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya? Nah, orang yang mengabdi kepada Allah berarti telah memenuhi amanahnya. Orang yang tidak mengabdi kepada Allah berarti dia telah mengingkari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah amanah terhadap sesama manusia. Nah, di video tadi itu contohnya adalah amanah terhadap sesama manusia ya. Amanah ini meliputi hak-hak dasar antara manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahlih. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Oke, itu jadi jenis-jenis amanah. Kemudian kita beralih ke hikmah perilaku amanah.
Apa aja sih? Ada 3 nih. Yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Tentu saja ya, ini adalah merupakan modal yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa dipercaya oleh banyak orang. Kemudian kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Dan yang terakhir adalah hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak. Itulah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.